hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membacakan firman Tuhan pada minggu ini, sekalipun tadi sudah diperkenalkan lewat waktu jemaat supaya lebih lengkap, saya kembali memperkenalkan diri. Saya pendeta Fortunik Setia, istri saya pendeta Lintiti Silalahi. Tuhan memberkati sebagai keluarga kami, 3 orang anak, 2 putri dan 1 orang putra. Saya sekarang bertugas di kantor pusat HKBP sebagai Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Inang Pendeta bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya tinggal di Tarutung, keluarga tinggal di Barang Sidang Tuan. Semua partina data saya nakama kuenan. Horas mah, diharap. Horas. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan boleh mengikutinya di dalam hati. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berkekopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian sabda Tuhan. Masa ini, masa dalam kehidupan kita, masa hidup kita selalu disampaikan sebagai masa penantian akan kedatangan Kristus kedua kali, atau sering disebut sebagai masa-masa pengasihan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memahami di masa hidup kita ini adalah masa-masa pengasihan Tuhan untuk kita, masa penantian bagi kita akan kedatangan Kristus kedua kali, apa yang harus kita lakukan?
apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Jika kita memahami bahwa kemajuan peradaban manusia sangat luar biasa, lompatan-lompatan kemajuan itu terkadang kita tidak terpikirkan, oh saat ini sudah seperti ini eranya, masanya. Kemajuan zaman, kemajuan peradaban sering kali tidak kita sadari. Ketika masa pencerahan di abad ke-15, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicipta oleh manusia yang pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan umat. Tetapi faktanya apa? Memang kemajuan itu banyak manfaat, banyak kegunaan, tetapi fakta negatifnya juga banyak. Banyak kemajuan ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan semakin jarang. Boleh kita lihat di gereja-gereja Eropa yang mengandalkan kemajuan dan rasional. Persoalan-persoalan kehidupan tidak pernah terselesaikan oleh kemajuan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan yang terkasih, bagaimanakah kita supaya ketika Yesus itu datang, apakah nanti, apakah 10 tahun lagi, apakah 100 tahun lagi, atau ribuan tahun lagi bagi waktu manusia, kita hadir sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan yang terkasih, sikap hidup yang harus kita laksanakan seperti apa yang difirmankan oleh Allah lewat nas ini. Yang pertama, persekutuan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Itulah yang memampukan kita, itulah yang mencerahkan kita, itulah yang akan menuntun kita menjalani hidup ini. Maka dalam firman ini tetaplah di dalam iman. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, HKBP sadar kemajuan itu sangat penting, tetapi spiritualitas itu lebih utama. Supaya kita bisa memanfaatkan kemajuan itu untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupan, membangun kebersamaan, membangun persekutuan yang indah, membangun suatu perubahan-perubahan hidup yang membawa kepada kesejahteraan bersama. Orang-orang yang memiliki iman spiritualis yang tinggi, tentu sekali dia akan mampu memahami segala persoalan-persoalan hidup. Dia akan mampu memutuskan apa yang harus dilaksanakan, sebagaimana Abraham ketika ada ancaman ke Sodom dan Gomora. Kedekatan Abraham supaya Tuhan tidak memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi? Keputusan setelah beberapa kali Abraham itu berdoa, maka dianjurkan semua dan keluarganya harus keluar dari daerah itu. Iman akan membawa kita, mengarahkan kita kepada keputusan yang lebih baik. Tanpa itu kita akan sering terjebak kepada kegelapan, sebagaimana yang dipaparkan dalam firman ini. Orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia ini akan mengatakan semua aman, damai,
Itu tidak akan pernah terjadi. Percayalah, katanya. Banyak orang-orang yang demikian karena dia mengandalkan pengamatan, mengandalkan pemikiran tanpa ada kesadaran akan bahaya-bahaya yang terjadi. Spiritualitas, keimanan kita lah yang menyadarkan kita akan bahaya-bahaya daripada zaman ini. Karena itu, tindakan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia akan dituntun oleh Roh Tuhan itu sendiri. Ido asa adong dihita tamanapena. Saya nggak tahu apakah di jemaat HKBP Palangkaraya ini memiliki buku mendekatlah kepada Tuhan, mulu hatawatakna buku bajono kamu umat tu dewata ini. Apakah itu kita hidupi? Jangan pernah hari ini berlalu tanpa firman Tuhan. Tahamu bodoh ya tamangan. Apakah hal itu kita hidupi? Bahwa tidak lewat satu hari tanpa membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan firman Tuhan dan keimanan kita terhadap firman Tuhan itu yang akan menuntun kita memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu adalah anak-anak terang. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, aktualisasi. Aktualisasi kita, kecintaan kita, aktualisasi kasih kita kepada Tuhan adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita katakan kita percaya akan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita cinta akan Tuhan, kita cinta akan Yesus. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 20 itu, yang disebut di situ ada Allah adalah kasih. Pergaus doho mulu di doho kolong rohan tu debata, alai di hosor di hodo namu. Dan firman Tuhan tadi dari Amos 5 dalam Nats Epistem itu, persembahanmu, nyanyian-nyanyianmu itu tidak saya pandang, nyanyianmu tidak saya dengar. Kenapa itu dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Amos? Karena terjadi ketidakadilan di dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu orang-orang yang percaya akan mengaktualisasikan iman dan kasihnya kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu nyata cinta kasih kepada sesama. Ketidakadilan di dalam kehidupan kita itu harus kita minimalkan. Boleh itu kita lakukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Bagaimanakah kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat peradaban di Palangkaraya ini sebagai cinta kasih kita kepada sesama kita? Apa peran serta kita yang harus kita lakukan? Orang Batak itu kan terkenal orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Apakah kecerdasan orang-orang Batak itu sudah dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain, suku yang ada di daerah Kalimantan ini? Sudah termasukkah kita berjuang mengeluarkan banyak orang dari tingkat kemalasan, tingkat kebodohan? Sudahkah kita berjalan ke dalam misi itu? Atau kita menjadi penikmat
membalas kebodohan daripada sesama kita. Aktualisasi cinta kasih itu seperti itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita hanya mau cekap ngolah daya kok suku-suku iso mau halak iyo otot-otot karena malas halak kok. Kalau kita tahu apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita perbuat bagi mereka. Mereka yang memiliki alam di sini karena tingkat kebodohan atau kurang cerdasnya mereka, apakah kita mencari peluang dan keuntungan dari mereka seperti itu? Lihat para misionaris, kita orang terbelakang, tapi dari Eropa mereka membawa kemajuan dan kecerdasan. Seharusnya jemaat Tuhan, orang-orang HKBP mengaktualisasikan imannya untuk membawa perubahan kebaikan kepada sesama kita. Itu misi penginjilan, itu misi pewartaan. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai senjata kita dalam menantikan Tuhan itu, kita bukan hanya diam, bukan hanya kita merenung, tetapi kita harus bergerak sebagai aktualisasi iman kita dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah berpengharapan. Kita harus memiliki pengharapan bahwa hidup ini akan lebih baik. Itu makanya orang-orang motivator selalu mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Esok hari harus lebih baik dari hari ini. Dalam hidup orang percaya tidak ada keputusasaan. Kesulitan apapun bagi orang percaya bukan menjadi hambatan untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kabar sukacita, melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu perubahan. Mula patah, juk-juknya semuanya itu. Sesuatu perubahan tentu banyak tantangan di sana. Bagi orang percaya dia tidak akan berhenti untuk melakukan perubahan karena adanya rintangan. Kan berdiri, kan mendadak. Itu asal bertahan kita di Kalimantan Tengah itu kolam karaya. Tentu banyak hal-hal yang baik, tetapi bukan serta merta tidak ada tantangan di dalam kehidupan di kolam karaya ini. Tetapi karena kita percaya, kita memiliki harapan, maka kita bertahan dan bisa lebih baik hidup di kolam karaya ini. Itu orang-orang yang memiliki spiritualitas dan cinta kasih kepada Tuhan. Tantangan menjadi peluang bagi orang percaya. Amin. Rintangan itu, tantangan itu, hambatan itu harus kita mungkinkan bagi peluang bagi kita untuk mewartakan kabar baik, mewartakan kebaikan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa umat percaya itu adalah tubuh Kristus. Dalam bahasa sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, sebagai tubuh Kristus, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Seperti yang dikatakan oleh firman itu, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Memang ada yang bisa kita sebutkan negara mulut madong pengen ngaduk nihalak patah higien lu adong do karakter nizolma higien lu kunina. Ketika kita sudah tuntun, kita angkat, kita tunjang. Kalau kita menjadi mandat yang malah ini, kadang
mengorak keluarga-keluarga, membuat keluarga sebuah kasogi, mengitu binaikan. Kita lakukan yang terbaik bagi keluarga kita supaya dia bisa hidup lebih baik, masa depannya lebih cerah. Alai demi itu dan itu jangan belum sih. Sekarang lo karakternya soalnya mulutung songoni ketika kita mengalami itu, nggak jadi kita tuh membayangnya dia. Itu kan lo ngomong di belakang. Undang macohot, jangan berhenti, tetapi tetaplah menyala-nyala rohmu untuk melakukan kebaikan. Hidup ini bukan untuk kita sendiri. Berkat Tuhan bukan hanya milik kita. Marilah lihat kehidupan bersama. Mari melihat kehidupan sekitar kita. Tentu di sana banyak orang yang menangis. Tentu di sana akan kita temukan orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang galau. Sebagai orang-orang yang memang memiliki iman spiritualitas, dia tidak akan menutup mata untuk itu. Dia akan tergerak oleh belas kasihan sebagaimana Yesus Kristus digerakkan oleh belas kasihan yang melakukan pengajaran, melakukan mujizat, melakukan penyembuhan. Demikianlah orang-orang percaya Bapak Ibu. Belum akan mengenai mertu, aduh, nadi share, kadang share, bisa menghormati, kalau batak, orang menangi kehidupan itu. Ketika nanti mengeluh, yang satu ini ada tu kacik do pernah apa nama dia dan aku perlu kita berjuru sedia beda nanti nama kacik tu pernah gila lo bodoh dan iya pada dan doh amat lagi pada manusia orang berkeluh kesah supaya memperoleh penguatan. On nama harapan lahubui makubui hobi benaran. Hape naro gami mampayan lemah dati. Polsona nari harap konai mampayan penguatan. Polsona musia itu mampayan mana lagi usora. Song itu nanti dia kapat tekuan. Akala betok song. Di holsohon di holocon bahasa sebutuan lah. Aka arsak nirvana alai di horot dong ano holsot tai di musik nata kabotohon gede di horot apa cuma dalam mandat kalau bikin asahat khusus saya mikir buian mengalih waktu ni roh hati berpikiran tapi lagu nak lupa tidak lagu cuma katai roh lain yang musik di bagas rohananya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, baiklah kita saling membangun. Hola panani hola penan ataman kita sendiri mengadoh kita mengurupi do mata. Nadong akan kegalauan, akan kasih pikiran, akan kasih tahu mengenai depan. Hola nolo kita menangihu, kalau yang menangihu, ini ada ya? Oh. Nah, dulu kita berhati. Sekarang manusia seperti itu, ketika ada orang yang berkeluh kesah, kita tidak kurang-kurang mendengar, tapi kita sibukkan tangan kita dengan gadget-gadget. Baiklah kita memberikan hati dan pendengaran untuk mendengar orang lain atas pergumulan hidupnya. Itu sudah sangat membangun. Ada doa suami paresis. Namun sudah marah-marah karena persoalan-persoalan di gereja. Dia hanya mendengar dan mengatakan, "Bah, itu ate mengabiana madung."
Makanya itu. Setelah itu mereka tersegarkan. Dan demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, anak-anak kita juga mengalami pergumulan, persoalan-persoalan dalam kehidupan, dalam pergaulannya. Mari dengarkan mereka. Tetapi kita seringkali sebagai orang tua menjadi penindas bagi mereka tanpa kita sadari. Kau sok pintar. Papa sudah mengatakan ini, jangan seperti itu. Pilih temanmu. Mereka mengeluhkan segala sesuatu yang ada di hatinya, tetapi yang mereka terima amarah, kebencian dari orang tua. Mereka akan lebih terpuruk lagi. Makanya orang tua itu selalu dikatakan, baiklah kamu, bukan hanya sebagai orang tua bagi anak-anakmu, tetapi sebagai sahabat yang mau mendengar mereka. Maka mereka akan nantinya terbangun dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial. Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak terang yang lemah lembut, yang penuh kasih, penuh pengertian, dan hidup mereka juga akan menjadi solusi bagi banyak orang. Songoni nama si dia, pola panangi hononipe akan mengakenan. Baku botong dan kolong rohamu natural. Kolong rohamu, bola tersadung naik mulai jangan dong, tahan dong. Saya pernah membaca sebuah buku membuat indikator seseorang itu suka sama kita, senang sama kita, penuh kasih kepada kita. Hanya satu saja, berapa lama sih dia bisa mendengar kita? Berapa lama dia bisa mendengar kita dengan seksama? Sebesar itulah cinta kasih mereka terhadap kita. Muluholong rohata tadok tudak dana, pakaian kotai, songkal, palsafatai, anak konilu hamorau, sedih mahamu, wolo manangihon nasida. Sedih mahamu, seberapa lamakah waktu kita bisa mendengarkan kicauan, tawa, tangis mereka? Seberapa besar rangkulan kita terhadap mereka? Itulah membuktikan cinta kasih kita. Tak kalau tanggung jawab itu, kok nggak sekolah kok, sedia narik kok, sedia nggak perlu, tapi naruh itu. Dong mahasiswa, negara wahid ya, betul penelitian, bunuh diri, sampai main dalam penelitian itu. Saya tidak bisa memaafkan memaafkan. Ada apa itu? Apa yang terjadi di sana? Atik bokadong gagadong ketidakadilan. Ia ulah memaknai itu burungnya. Anggo akadat dan marite-barite didok di haul alai wasa di surat ini di bana to maknai saya tidak bisa memaafkan wasa dan apa sesungguhnya sebagaimana mahasiswa Dr. Hewa menurut saya Karolina saya membaca berita itu. Apa yang terjadi di sana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya kita tidak bisa menjadi egois, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang kolektif yang membangun kesejahteraan bersama. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menopang orang lain, membangun orang lain, membangun kehidupan spiritualitas, kehidupan jasmani dan kerohanian daripada saudara-saudara kita. Itu bisa kita lakukan, pasti bisa kita lakukan ketika gerakan belas kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu, dengan hadirnya kita sebagai anak-anak terang, maka sekitar kita juga akan menikmati cahaya Tuhan itu.
Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, yang telah menerangi hati dan pikiran kami di dalam kehidupan kami ini. Lewat firman Tuhan, baiklah kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu, supaya hidup kami selalu mengandalkan iman kepada Tuhan, mengaktualisasikan cinta kasih kami kepada Tuhan dan pengharapan kami di dalam kehidupan di dunia ini. Baiklah penantian akan kedatangan Tuhan kami lakukan dengan berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan yang membawa perubahan-perubahan bagi sesama kami, bagi orang-orang lain di sekitar kami. Bapa di surga, mampukanlah kami untuk itu, dan tuntunlah kami lewat Roh-Mu yang kudus. Saat ini juga kami memohon kepada Tuhan, hendaklah Engkau mendengarkan dua permohonan kami, hamba-hamba Tuhan para majelis di tempat ini, di HKBP Palangkaraya ini. Baiklah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan cinta kasih, agar setiap majelis di HKBP Palangkaraya ini memberikan hati dan kesungguhan untuk melayani Tuhan. Dan Bapak Pendeta Resort dan pendeta fungsional yang melayani di tempat ini, Tuhanlah yang mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di HKBP Palangkaraya ini. Tuhanlah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, Tuhanlah yang menguatkan dan yang menghibur orang yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh pekerjaan, aktivitas daripada jemaat Tuhan, karena Tuhan yang memberkatinya, agar lewat berkat-berkat Tuhan, jemaat Tuhan ini melihat betapa besarnya kasih-Mu, kuasa-Mu yang memelihara kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami di dalam sukacita menjalani hidup ini. Terpuji dan termuliakanlah Engkau Allah, Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus. Amin.